Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal, dan melalui Yesus Kristus kami dapat mengenal kasih Bapa kepada umat manusia. Terima kasih Bapa, terangi selalu hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh beraktivitas kembali, kami boleh bernapas, kami diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan. Terima kasih atas pemulihan kekuatan, pemulihan kesehatan, dan juga kebaikan Tuhan hingga kami boleh menikmati setiap hari kasih-Mu, melihat mentari, melihat semua kebaikan Tuhan di semesta ini. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap dalam Engkau selama-lamanya. Biarlah kasih Yesus selalu menyertai dan kami akan setia selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, kuasai kami untuk mengerti hikmat firman-Mu, agar kami tetap mempercayai-Mu, dan juga selama-lamanya Engkau yang menerangi bumi ini dengan terang-Mu yang ilahi. Engkau adalah Roh yang suci, yang tidak akan pernah berhenti untuk kami disinari dengan kekuatan cahaya-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke 39 dengan perikop Daud tiba di medan pertempuran yang berbunyi demikian. Anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, Ambillah untuk kakak-kakakmu bergandum ini seepa, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke kemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan dari mereka itu, dan semua orang Israel ada terbanting melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika antara keluar untuk mengambil barisannya dan menangkap seorang orang Israel dan orang Filistin itu mengambil barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan jaga barang-barang perang. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sampai di sana, bertanya dia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju mereka. Maju mulia, orang Filistin dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang juga, dan Daud bertanya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel, Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah akan diberitahukan kepada orang yang akan Filistin itu dan menyelamatkan orang Israel? Siapakah orang Filistin yang telah mati sampai mereka mencemoohkan Filistin Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan kata tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mati. Ketika Eliab kakaknya yang kedua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Dan karena siapa kau tinggalkan kedua rumah itu tidak itu aku kemarin sifat pemberani dan kejahatan itu. Engkau dapat kembali masuk supaya bertumpur. tetapi jawab Daud. Apa yang kita buat? Selamatkan saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, Janganlah seorang berkata hati karena dia. Hambamu ini
akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Hambamu ini biasa mengembalakan kambing-domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang merekam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu mengejarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersekutu itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencuri warisan daripada Allah yang hidup. pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. kata Saul kepada Daud. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya potong tembaga dari kepalanya, dan dikenakannya baju singa kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore ini. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Ia sudah memilih seseorang, maka Ia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan selamanya Tuhan setia. Asalkan kita tidak menyimpang seperti yang diperintahkannya, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh manusia, tetapi tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Manusia tidak dapat kita andalkan, tetapi Tuhan yang hidup, yang benar-benar Allah yang menolong, itulah yang kita andalkan. Dia benar-benar ada dan tidak akan pernah bisa dibohongi oleh hati maupun hidup dan perbuatan kita. Terima kasih Tuhan, apa yang kami dengar dan baca kiranya juga akan selalu menjadi kesaksian bagi kami, agar kami tidak akan pernah takut oleh apapun dan apapun. Karena jika Tuhan ada di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Tuhan memilih, memanggil, dan memberkati serta memberi kekuatan untuk setiap orang yang Tuhan pilih. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Apapun keadaan kami, tetap kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kekuatan kami, dan yang selalu memberi kami keadilan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu akan tetap menerangi hati dan jiwa kami. Dan jika kami bersalah, selalu mengingatkan kami untuk pertobatan. Dan jika kami selalu mengingat Tuhan, kami akan merasa bahagia dan tenang dan damai di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan berkati kita semua. Tuhan memberkati subscriber saya. Terima kasih kalian semua yang sudah mengikuti saya, udah subscribe saya. Kiranya kasih setia damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kalian semua dimanapun berada. God bless you all. Immanuel.